Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made. Mudah-mudahan pemat jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat dan belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made melanjutkan materi soal-soal berdasarkan indikator materi gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu menganalisis besaran gerak lurus beraturan dan menggunakannya dalam memecahkan masalah. Mana materi ini telah disajikan sebelumnya, yaitu pada kinematika gerak lurus. Gerak lurus beraturan ini adalah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, berarti tidak ada perubahan kecepatan dengan percepatan 0. Materi ini Pak Made disajikan supaya menambah kesiapan dalam ujian tengah semester maupun akhir semester maupun tes-tes lainnya. Selamat menyimak pembahasannya. Oke adik-adik, simak soal berikut. Soal yang berdasarkan indikator. Soal-soal ini disajikan masih dalam ruang lingkup daripada indikator gerak lurus beraturan. Seseorang mengendarai mobil melaju dengan kecepatan tetap 90 km per jam. Jarak yang ditempuh setelah bergerak 20 menit adalah, lihat yang kan bawah, begitu mulai menjawab satuan dalam satu sistem. P 90 km per jam, jadikan meter per sekon, kalikan 1000 dibagi 3600, P-nya menjadi 25 meter per sekon. T-nya 20 menit, jadikan sekon, 1000 T 20 menit sama dengan 1200 sekon. Ingat, dari pertama materi dan pembahasan materi sebelumnya, jarak yang ditempuh S sama dengan kecepatan kali waktu. Masuk angkanya? Yang kanan bawah, 25 kali 1200 sama dengan 30.000 meter atau 30 km. Jadi pilihannya adalah nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak pembahasan soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Masih berkaitan dengan indikator. Kereta senja utama berada 4 km dari stasiun. Kereta tersebut bergerak meninggalkan stasiun Gambir dengan kelajuan tetap 90 km per jam. Pada jarak berapa kereta senja utama itu dilihat dari stasiun setelah 20 menit? Jawab. Dari data yang ada, posisi awalnya S0 sama dengan 4 km, P-nya 90 km per jam. Di sini menitnya kita jadikan jam, 20 menit sama dengan sepertiga jam. Ditanyakan S-nya berapa? Kalau ada posisi awal, jadi jarak yang ditempuh S sama dengan S0 plus P kali T. Masukkan angkanya. Kanan bawah, 4 km ditambah 90 km per jam kali sepertiga jam, yaitu 4 km tambah 30 km sama dengan 34 km. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Perhatikan apakah ada posisi awal atau tidak, sehingga memudahkan mengambil rumus. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal tipe lain masih berkaitan dengan indikator. Diketahui grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda bergerak lurus peraturan seperti grafik di bawah. Jarak yang ditempuh setelah 4 detik adalah, dari grafik diketahui bahwa P-nya 40 meter per sekon, T-nya 4 detik. Ditanyakan jaraknya. Bila diketahui grafik antara kecepatan dan waktu, maka jarak yang ditempuh sama dengan luasan di bawah kurva. Sehingga ya yang kedua S sama dengan P kali T sama dengan luasan, yaitu 40 meter per sekon kali 4 sekon sama dengan 160 meter. Jadi pilihannya yaitu nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain. Masih berkaitan dengan indikator. Grafik posisi terhadap waktu dari sebuah benda bergerak lurus peraturan diketahui seperti grafik di bawah. Jarak yang tempuh benda setelah 1 menit. Perhatikan gambar. Bila diketahui grafik posisi terhadap waktu, kita bisa mencari kecepatan. Berbeda dengan soal yang tadi, kalau diketahui grafik antara kecepatan dan waktu, kita bisa mencari jarak yang tempuh dengan mencari luasnya. Nah, dalam hal ini,
Diketahui waktunya 1 menit sama dengan 60 sekon. Untuk mencari kecepatan yaitu P sama S per T sama dengan tangan alfa sama dengan pakai salah satu saja, yaitu 20 per 1 sama dengan 20 meter per sekon. Dan dengan S-nya berapa? Ingat S sama dengan P kali T, masukkan angkanya, kanan bawah, 20 meter per sekon kali 60 sekon sama dengan 1200 meter. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Begitu mulai satuan dalam sistem. Perhatikan yang dipilih, sehingga begitu mulai satuan disamakan dengan pilihan yang ada. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal yang tingkat kesulitannya meningkat. Sebuah mobil menempuh jarak setengah pertama antara dua tempat dengan kecepatan 30 km per jam dan setengah jarak kedua dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah kecepatan rata mobil tersebut? Lihat yang kanan bawah jawab, misal jaraknya S, P1-nya 30 km per jam, P2-nya 90 km per jam, P rata-ratanya berapa? Kita cari dulu waktunya T1, ingat dari GLB, T yaitu S per P. Jadi T1 sama dengan S karena setengah, jadi 2 kali 30, hasilnya S per 60. T2-nya S per 2 kali 90 sama dengan S per 180, sehingga T totalnya, lihat baris kedua kanan, T sama dengan T1 tambah T2 sama dengan S per 60 tambah S per 180. Samakan penyebut, hasilnya itu 4S per 180. Sehingga kecepatan rata-ratanya yang bawah, kita kembalikan ke rumus GLB, P sama dengan S per T sama dengan S per 4S per 180 sama dengan 180 per 4 sama dengan 45 km per jam. Jadi pilihannya adalah nomor D. Jadi begitu adik-adik, tingkat kesulitan mulai meningkat, tapi menggunakan rumus yang sama. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain, masih berhubungan dengan indikator seorang perenang yang berkompetisi berenang dengan kecepatan 1,5 meter per sekon di perairan tenang dan harus berenang sejauh 1,5 km. Pada hari perlombaan ini ada arus berlawanan sebesar 0,3 meter per sekon yang langsung melawan perenang tersebut. Lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan renang tersebut adalah 2 menit. Dari data yang ada, lihat yang kanan bawah, S 1,5 km sama dengan 1.500 meter, kecepatan orang 1,5 meter per sekon, kecepatan arus 0,3 meter per sekon, tanyakan T-nya berapa. Ingat, S sama dengan P kali T, sehingga T sama dengan S per P. Hasil angkanya yang kanan bawah 1.500 per. Nah, di sini berlaku kecepatan relatif 1,5 meter per sekon kurang 0,3 meter per sekon. Hasilnya 1.250 sekon atau 25 per 6 menit. Jadi pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, mari kita simak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan soal pengembangan masih dalam indikator yang sama. Mobil Ali bergerak dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Di depan mobil Badu sejauh 4 km. Mobil Badu sedang mengejar mobil Ali tersebut dengan kecepatan tetap 80 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil Badu saat setelah berhasil mengejar mobil Ali? Perhatikan gambar. Kita anggap jarak antara kedua mobil mula-mula yaitu SAB 4 km, kecepatan mobil Ali PA 72 km per jam, mobil Badu PB sama dengan 80 km per jam. Tanyakan SP-nya berapa,
karena berangkat berbarengan, maka TA sama dengan TB sama dengan T. Ingat, syarat bertemu kalau bersearah yaitu jarak yang ditempuh oleh mobil Badu harus jarak yang ditempuh oleh mobil Ali. Jadi SB sama dengan SA. Lihat yang kanan bawah yaitu 80 km per jam kali T sama dengan 4 km ditambah 70 km per jam kali T. Jadi variabel digabung sama variabel, angka sama angka. Jadi 80 kurang 72 km per jam kali T sama dengan 4 km. 8T sama dengan 4 jam, jadi T-nya sama dengan 4 per 8 jam, sama dengan 0,5 jam. Jadi jarak yang ditempuh mobil Badu, SB sama dengan P Badu kali T, yaitu kanan bawah, SB sama dengan 80 km per jam, kali 0,5 jam, hasilnya 40 km. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik. Tidak tersulit, ingat kalau dia bergerak saat bertemu yaitu jarak yang temunya adalah sama. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Dari Jakarta berangkat mobil Alinda menuju Surabaya lewat tol, melaju dengan kecepatan 80 km per jam. 2 jam kemudian dari Surabaya berangkat mobil Damri menuju Jakarta juga lewat tol, melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Tentukan pada jarak berapa dari Jakarta kedua mobil berpapasan. Jarak Surabaya-Jakarta 760 km. Jawab, lihat yang kanan atas. Jarak seluruhnya adalah 760 km. Ingat, syarat bertemu kalau dia berlawan arah. Jadi, jarak total sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil Alinda ditambah jarak ditempuh oleh mobil Damri. Dari yang ada, P Alinda 80 km per jam. Misalkan waktu mobil Alinda itu TA sama dengan T, mobil Damri PD sama dengan 70 km per jam, PD sama dengan T-2. Jadi S sama dengan SA tambah SD. Maksud angkanya 760 km sama dengan 80 km per jam kali T ditambah 70 km per jam kali T-2. Sederhanakan, 760 km sama dengan 80 km per jam kali T tambah 70 km per jam kali T min 140 km. Angka sama angka digabung, variabel digabung, baris ketiga 760 ditambah 140 sama dengan 150 km per jam kali T. Sehingga T-nya menjadi, lihat baris kedua kanan sama dengan 900 per 150 sama dengan 6 jam. Jadi jarak dari Jakarta berarti yaitu SA 80 km per jam kali 6 sama dengan 480 km. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan jenis-jenis soal sesuai indikator mengenai materi gerak lurus peraturan atau GLB. Mudah-mudahan membantu dalam mempersiapkan diri menghadapi UTS maupun UAS maupun ujian-ujian lain. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.